Oke. Nah, untuk jumlah data yang besar atau lebih dari 30, tabel run tidak bisa lagi dipakai untuk mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, digunakan uji hipotesis dengan rumus tes Z. Itu ada contoh lagi di halaman 7.4 ya. Coba dibuka halaman 7.4. Contohnya, dari 24 mahasiswa yang ada di pelayanan mahasiswa UT ditanyakan apakah akan membeli modul sebelum melakukan pendaftaran ataukah membeli modul setelah mereka mendaftar mata kuliah tersebut. Ternyata sebanyak 10 orang mengatakan membeli modul sekalipun belum mendaftar, sedangkan 14 orang akan membeli setelah mereka mendaftar. Nah, di sini ditentukan hipotesis nolnya, peluang mahasiswa membeli modul sebelum dan sesudah mendaftar itu adalah sama. Sedangkan hipotesis alternatifnya, peluang mahasiswa membeli modul sebelum dan sesudah mendaftar itu tidak sama. Sekarang dilihat di halaman 7.5. Di situ ada berapa run-nya? Ada berapa run? Ya, 18 run. Nah, sekarang dilihat di run test tabelnya. Kan di situ ada 10 dan 14 N-nya. N1 sama N2, 10 dan 14. Untuk tabel yang kecil berapa hasilnya? Untuk tabel yang kecil berapa hasilnya? Run test tabelnya 7, betul. Kalau yang besar? Kalau untuk yang 2 sampel 18, betul. Berarti kesimpulannya apa? H0 diterima, betul. Oke. Sudah bisa ya? Nah, kok sudah bisa, lanjut ke halaman 7.6. Ini yang menggunakan rumus tes Z. Suaranya masih nggak jelas? Kak Neneng gimana? Suara saya masih nggak jelas? Oke. Nah, di halaman 7.6 itu dalam kenyataannya seringkali jumlah data sampelnya itu besar, lebih dari 30.
sehingga rantes tidak bisa digunakan. Nah, kondisi ini itu kita anggap sebagai sebuah distribusi yang mendekati distribusi normal. Dengan demikian, kita bisa menggunakan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus TZ. Nah, untuk menggunakan rumus TZ ini perlu dilakukan konversi dari ordinal ke interval atau rasio dengan rumus yang ada di PPT. Ya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh aja. Contohnya itu ada di halaman 7.6 yang bawah. Pada sebuah perusahaan dilakukan penelitian secara random untuk mengetahui apakah karyawan akan mengambil cuti saat musim liburan sekolah ataukah di luar musim liburan sekolah. Dari 40 orang yang diteliti, ternyata 21 orang ingin mengambil cuti saat liburan sekolah, sedangkan 19 lainnya mengambil cuti di luar musim liburan sekolah. Simbolnya Y mengambil cuti saat liburan sekolah, sedangkan T mengambil cuti di luar musim liburan sekolah. Di situ ada berapa run? Ya, 26 run. Nah, karena nggak bisa pakai tabel rantes, ya kan? Tadi tabel rantesnya kan cuma sampai 20 ya. Jadi kita gunakan TZ, di mana H0-nya itu peluang setiap karyawan untuk mengambil cuti saat musim liburan sekolah adalah sama. Sedangkan H1-nya peluang setiap karyawan untuk mengambil cuti saat musim liburan sekolah adalah tidak sama. Dimasukkan ke rumus R-nya, ke rumus Z-nya, di mana Z itu adalah R dikurangi mu R dibagi sigma R. Nah, rumusnya itu kelihatan nggak di situ? Ada ya di halaman 7.6. Dimasukkan ke rumus yang ada di halaman 7.6. Selamat siang Mbak Fitria. N1-nya berapa N1-nya? Di situ kan ada rumusnya mu R itu 2 kali N1 dikali N2. N1-nya berapa? N1 21 betul. N2 19. N besarnya berapa? 40 betul. Nah, sekarang coba teman-teman lakukan perhitungan, benar nggak hasilnya 1,62? Sudah? Ngitungnya?